Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membedah kisi-kisi TKA Matematika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan program linier. Ya. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan eh, bagaimana menentukan kendala atau pembatas. Nah ini nih, sorry. Nah ini pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya saya telah membahas bagaimana menentukan kendala dari sebuah persoalan program linier itu. Kemudian eh, juga saya bahas bagaimana menentukan fungsi objektif, fungsi tujuan. Jadi rutenya itu dalam menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan masalah eh, programnya, rutenya itu pertama adalah menentukan kendala. Kendala atau pembatas. Kendala atau pembatas. Nah, ini berbentuk, sudah saya tunjukkan, adalah berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Kan gitu. Sudah saya tunjukkan. Jadi kendalanya atau pembatas itu wujudnya, makhluknya berupa sistem pertidaksamaan linier. Kedua, nah, juga sudah saya jelaskan bagaimana menentukan fungsi objektif, fungsi sasaran atau fungsi objektif, objektif atau fungsi tujuan. Nah, diantaranya adalah, nah ini berkaitan dengan usaha bisnis gitu ya, program linier ini. Maka tentunya salah satunya kan bagaimana memperoleh keuntungan maksimum, kan gitu kan? Keuntungan yang maksimum kan gitu kan. Nah, jadi fungsi sasaran diantaranya ya berkaitan dari apa fungsinya itu berkaitan bagaimana seorang pengusaha itu mendapatkan keuntungan yang maksimum kan itu kan diantaranya. Yang ketiga ini teori titik pojok namanya. Ini ujungnya, ujung dari penyelesaian teori titik pojok, teori titik pojok maksudnya. Ini kurang titik pojok, teori titik pojok. Maka akan terdapat nanti di dalam titik pojok nanti akan menyebabkan nilai maksimum atau menyebabkan nilai minimum. Jadi teori titik pojok itu di dalam titik pojok nanti akan memungkinkan eh, nilai maksimum dan minimum. Maksimum minimumnya siapa? Maksimum minimumnya dari ini. Karena kan kalau keuntungan maksimum ya kaitannya kan dengan fungsi sasaran. Jadi maksimum minimum ini ada berkaitan dengan uh, fungsi sasaran. Maksimum dari minimum fungsi sasaran. Terus pertanyaannya, titik pojoknya siapa ini? Nah, kan? Ini nanti adalah titik pojoknya dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Jadi untuk menentukan maksimum minimum dari fungsi sasaran, ya kita harus menentukan titik pojok. Titik pojoknya siapa? Titik pojoknya sistem pertidaksamaan linier yang merupakan dari kendala atau pembatas. Jadi sistem pertidaksamaan linier kan punya daerah. Dia punya pojok-pojok daerah penyelesaian itu. Nah, titik-titik pojoknya itu nantilah yang menyebabkan fungsi sasaran atau tujuan dan
bisa maksimum atau bisa minimum. Itu teorinya. Kalau masih abstrak, saya tunjukkan dengan contoh langsung. Dengan contoh langsung. Nah, ini saya simpan dulu. Contoh langsungnya begini. Contoh langsungnya ini nomor 5. Nah, nomor 5 pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, itu sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan ini. Jadi kalau rumah tipe A dibangun X, rumah B dibangun tipe rumah A sebanyak X, tipe B sebanyak Y, maka diperoleh kendala seperti ini yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dari persoalan di sebelah itu juga ditemukan fungsi objektifnya, sasaran tujuannya seperti ini. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini saya akan menentukan di situ. Pertanyaannya kan keuntungan maksimum. Nah, bagaimana cara mendapatkan berapakah keuntungan maksimum dari persoalan program linier pada soal dunia itu. Nah, simak berikut ini. Nah, sebelum saya menentukan maksimum minimum, ini saya pindah ini. Saya pindah. Saya pindah kendalanya. Ini nomor 5. Kendalanya itu kendala. Nah, ini kendala. Kendala atau pembatas. Kendala atau pembatas. Ini yang pertama ini saya sederhanakan. Kedua ruas saya bagi 25. 100x saya bagi 25 ya. Nah, nanti berupa, nah ini. 2 dibagi 25 berarti 4x. Ini bagi 25. Dibagi 25 dapat 3y. Dibagi 25 kurang dari 400. Nah, setelah disederhanakan menjadi ini kendalanya. Kemudian ini kendala kedua X ditambah Y kurang dari 125. Kemudian yang berikutnya X itu positif dan Y itu positif. Inilah kendala atau pembatas dari persoalan program linier soal nomor 5 itu. Nah, kemudian fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya, fungsi tujuan atau sasaran atau objektifnya. Nah, ini diperoleh Fx, Y sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. Saya pindah di sini. Nah, Fx, Y sama dengan Fx, Y sama dengan 6 juta X. Nah, itu kan tadi. Ditambah 4 juta Y. Begitu. Nah. Jadi ini sudah saya pindah ini. Saya pindah di sini. Karena saya sederhanakan tadi kendalanya. Nah, berikutnya tujuannya kan mencari keuntungan maksimum. Berarti kita harus menentukan daerah penyelesaian dari kendala ini. Saya selesaikan. Saya tentukan daerah penyelesaian dari kendala ini. Saya buat sumbu simetri. Ya. Ini manajemen kertas betul-betul dioptimalkan karena supaya bisa ditangkap layar monitor. Ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Karena ini besar angka-angkanya, maka skalanya saya perbesar. Satu satuan ini 25. Nah, berarti ini nanti adalah 50. Gitu. Ini nanti berarti 75. Ini nanti adalah 100. Ini nanti adalah 125 dan seterusnya. Saya perbesar skalanya. Ini dengan panjang satuan yang sama. Di sini nanti adalah 25. Di sini nanti adalah 50. Di sini nanti adalah 75. Di sini nanti adalah 100. Di sini nanti adalah 125. Dah, nah cukup ini ya. Ini. Nah, itu. Nah,
Saya ingin menentukan daerah penyelesaian dari ini. Kendala yang pertama ini. Nah, ini kendala yang pertama. Nah yang pertama. Berarti ditutup, 3Y ditutup, berarti X-nya 100. 100. 4X sama dengan 400 kan 100. Ini berarti. Pas di sini. Untuk menentukan Y-nya, ini satu top X-nya. Berarti Y-nya nanti ada 400 per 3. Kalau dihitung 400 per 3 itu posisinya di mana ya 400 per 3 itu? Ini yang ada kan 25, 50, 75, 100, 125. Kalau saya tutup 400 per 3 itu di mana posisinya? Ternyata setelah dihitung 400 per 3 itu senilai dengan 133 lebih sedikit. 133 lebih sedikit. 133, sekian. 133,3. Nah, berarti kira-kira ini kan 125. Berarti 400 itu 400 berapa? Nah, 400 ini titik ini adalah 400 per 3. Karena nilainya 400 per 3 itu 133,3. Berarti kan di atasnya 125. Ya kira-kira tidak mungkin pas karena pakai tangan. Nah, dihubungkan sekarang ini. Terbentuk garis dihubungkan ini. Nah, saya hubungkan ini. Nah, pertanyaannya, gimana daerahnya ini? Daerah penyelesaian dari 4X plus 3Y kurang dari 400 itu. Ya uji lokasi. Uji lokasi. Nah, yang paling enak uji lokasinya ya 0,0 gitu loh ya. Uji lokasinya 0,0 ini uji lokasinya. Nah, 0,0 berarti 0, 0, 0 tambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari 400? Ya, berarti pernyataannya benar. Berarti 0,0 itu lokasinya pada daerah 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 400. Kan tadi apa? Ketika diuji 0,0 titik uji titik lokasi. Uji lokasinya 0,0 diujikan di sini. Ternyata kalau X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0 kan ini bernilai 0 ruas kirinya. Kan kurang dari 400 merupakan pernyataan yang benar. Berarti 0,0 itu lokasinya berada di daerahnya ini. Berarti daerahnya ini itu berada di mana? Di daerah titik-titik yang sekubu dengan titik 0,0 atau dengan kata lain di kirinya garis yang saya tunjuk ini. Itu daerahnya. Berarti yang bukan mana? Yang bukan ya sana berarti. Nah, ini bukan. Terus ya. Ini saya misalkan garis 1 karena ini 1. Sudah. Berarti ini sudah. Kemudian ini 2. Berikutnya ini akan ditentukan daerahnya di mana. X ditambah Y kurang dari 125 itu. Ya sama caranya. Tutup Y-nya. Kalau ditutup Y-nya X-nya 125. X-nya 125 kan? Tadi di sini, pas di sini. 125. Gantian ditutup. Oh, juga 125. Sini. Nah, itu. Dihubungkan garis. Dihubungkan garis. Nah, garis. Misalkan ini garis 2. Garis 2. Pertanyaannya, daerahnya X ditambah Y kurang dari 125 itu berada di kirinya garis 2 inikah atau di kanannya garis 2? Saya ulangi. Di manakah daerah X plus Y kurang dari 125 itu? Apakah di kirinya garis 2 ini, di kirinya ini, atau di kanannya garis 2? Ya diuji lokasi. Uji lokasinya yang paling enak 0,0 diuji lokasi. Diujikan di mana? Di kendala 2 ini. Kalau 0, 0 berarti 0. Apakah 0 kurang dari 125?
Oke, iya benar, pernyataan yang benar. Berarti daerahnya ini itu adalah semua titik yang sekubu dengan X. Yang sekubu dengan titik 0,0. Karena tadi 0,0 saya masukkan di sini. 00 kurang dari 125 merupakan pernyataan yang benar. Berarti 0,0 itu bagian dari daerah X plus Y kurang dari 125. Berarti daerahnya ini adalah daerahnya X plus Y kurang dari 125 itu daerah yang sekubu dengan titik 0,0 atau yang berada di kirinya garis 2 ini. Berarti yang bukan mana? Ya, kubu sebelah saya arsir. Saya arsir. Nah, nah itu. Berarti sudah, ini sudah. Sekarang kalau ingat, di manakah daerahnya X positif atau sama dengan 0? Ingat, daerahnya X positif sandal kan di kanannya sumbu Y. Di kanannya sumbu Y. Daerahnya X positif atau sama dengan 0 di kanan Y. Berarti yang bukan daerahnya mana? Di kirinya. Yang bukan diarsir. Nah, yang bukan diarsir. Yang bukan diarsir. Nah, dan seterusnya. Ini adalah 3 sudah selesai. Berikutnya, kendala ini cari di manakah daerahnya Y positif atau sama dengan 0. Ingat, daerahnya kan di atasnya sumbu X, di atasnya sumbu X. Daerahnya Y positif atau sama dengan 0 kan di atas sumbu X. Berarti yang bukan mana? Ya di bawahnya. Nah, di bawahnya diarsir. Di bawahnya diarsir. Nah, perhatikan di sini. Nah, di manakah daerah dari keseluruhan sistem kendala ini? Di mana itu daerahnya? Ya yang tidak diarsir ini. Nah, inilah daerahnya itu. DP-nya itu ya yang tidak diarsir ini. Nah, perhatikan sekarang. Tadi saya di awal kan menyinggung teori titik pojok. Teori titik pojok dari sistem pertidaksamaan linier dari kendala ini. Kan daerah penyelesaiannya kendala pembatas ini kan ini DP ini yang tidak sini. Ada 4 titik pojok, yaitu titik pojok ini titik A. Koordinatnya adalah TA ini saat ini menunjukkan 125, berarti ini 0,125. Ini juga titik pojok, ini pojok, perpotongan dengan titik pojok. Ini titik B. Nah, belum diketahui. Nah, kemudian nanti ini titik C, juga titik pojok dari daerah penyelesaian ini kan titik pojok juga. Ini pojokan ini, titik C. Ini karena 100 tadi ini menunjukkan 100, berarti 100,0 titik C-nya. Titik C-nya 100,0. Titik pojok lagi kan ini, titik pojoknya ini. Ini titik D adalah 0,0. Jadi titik pojok di DP itu ada 4. Sama-sama titik A adalah di situ karena ini 125, berarti 0,125. Ini sama-sama titik B merupakan titik pojok dari DP, tapi belum ditemukan. Terus ini titik pojok juga dari DP, titik C. Karena ini 100, berarti artinya 100,0. Ini titik pojok dari DP 0,0. Nah, sekarang ada satu titik pojok dari DP ini yang belum diketahui. Caranya bagaimana? Untuk menentukan B ini, siapakah B-nya ini? B ini kan perpotongan antara garis 1 dengan garis 2. Garis 1 dengan garis 2. Nah, nanti untuk mendetek B itu ya merupakan penyelesaian dari ini. Ini 4X begitu, ditambah 3Y sama dengan 400. Ini adalah X ditambah Y sama dengan 125. Karena titik B ini perpotongan garis 1, yaitu ini.
sama garis 2. Nah, titik potong itu adalah merupakan solusi dari dua garis ini. Nanti setelah disubstitusi atau dieliminasi, ini nanti akan ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa kan gitu kan. Boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi. Nah, setelah saya hitung, ini saya hitung, ternyata dengan menggunakan eliminasi, substitusi, titik ini, solusinya nanti X-nya itu X-nya itu 25, Y-nya 100. Ya, buktikan nanti. Nah, setelah ini saya substitusi begitu, nanti kalian boleh mencoba pakai eliminasi atau pakai campuran, terserah. Nanti akan ketemu X-nya 25, Y 25. Berarti titik potong ini ya 25,100. Itu. Jadi saya ulangi, cara memperolehnya titik B ini, karena B ini perpotongan garis 1 sama garis 2, yaitu ini dengan ini, saya tulis ini, ya ini nanti disubstitusikan atau dieliminasikan, atau mulai campuran, ketemunya X sama dengan 25, Y sama dengan 100. Hitung nanti. Tunjuk. Buktikan. Nanti akan menemukan X sama dengan 25, 100. Berarti titik B nanti ya 25,100. Nah, sekarang sudah ketemu titik pojok. Titik pojok itu yang dibutuhkan untuk menentukan. Nah, titik pojok inilah tadi di awal saya bilang, titik pojok inilah yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum minimum dari fungsi saran. Tadi kan gitu di awal. Jadi titik pojok itu, titik pojoknya siapa? Titik pojoknya dari daerah penyelesaian kendala pembatas itu. Nah, itu yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Kan gitu tadi. Nah, titik pojoknya ketemu. Titik pojok yang pertama 0,125, titik pojok kedua 25,100, titik pojok ketiga 100,0, titik pojok keempat 0,0. Saya pindah di sini. Titik pojok pertama itu tadi 0,125, 0,125, titik pojok pertama. Titik pojok kedua B tadi, ini katakan 100A. B, titik pojok B tadi 25,100. Titik pojok ketiga tadi, nah ketiga ini, titik pojok ketiga ini, ketemunya kan 100,0. Nah, 100,0. Titik C itu 100,0. Kemudian titik pojok yang ini adalah titik D 0,0. D-nya 0,0. Dah. Saya singkirkan dulu. Nah, saya singkirkan dulu. Nah, ingat, setelah ketemu titik pojok itu, titik pojok tadi, itulah yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum minimum dari fungsi sasaran. Nah, gitu tadi. Nah, dimasukkan ke fungsi sasaran sekarang. Berarti ini dimasukkan fungsi sasarannya kan ini. Berarti X-nya itu 0. Kemudian Y-nya itu 125. Nah, berarti X-nya ini diganti 0, berarti 0. Gitu. Kemudian ini Y-nya diganti dengan 125. Ini kan F(X), Y. Berarti ini X, ini Y. Berarti kalau 0,125 tinggal menggantinya dengan 0, mengganti Y dengan 125. X-nya diganti 0 kan ini nilainya 0. Kalau Y-nya diganti 125, 125 dikalikan 4 juta. Ditemukannya 500 juta. Saya ulangi lagi. X-nya ini diganti 0, 0. Sementara Y-nya diganti 125, berarti 125 dikalikan 4 juta, ketemunya 500 juta.
Berikutnya, F 25,100. Berarti X-nya ini diganti 25. Berarti 25 dikalikan 6 juta. Ketemunya 150 juta. Ditambah Y-nya diganti 100. Ketemunya 400 juta. 400 juta. Nah, jadi X-nya diganti 25 dapat 150 juta. Y-nya diganti 100 mendapatkan 400 juta. Nah, ini berarti F 100,0. Sorry, 100,0 ini. Berarti X-nya diganti 100. Berarti 600 juta. 600 juta. Kemudian Y-nya diganti 0. 0 ini. Nah, berarti F 100,0 nilainya ini. Gitu. Berikutnya D. Ini berarti F 0,0 pasti 0. Kalau X-nya diganti 0, 0. Nah, coba perhatikan di sini. Ternyata titik-titik pojok tadi dimasukkan ke fungsi sasaran. Nah, ini nanti yang paling besar ini. Ini nanti kalau oh, sorry. Ini kalau dijumlah. Oh, bukan yang paling besar itu ya. Kalau dijumlah itu adalah 550 juta. Kan gitu kan? Nah, ini baca ternyata tadi X itu kan tadi di awal X itu kan menyatakan banyaknya tipe A ya, banyaknya rumah yang dibangun untuk tipe A. Y itu banyaknya rumah yang dibangun untuk tipe B. Banyak rumah. Nah, ini bisa dibaca. Berarti ketika menggunakan ini, berarti untuk kasus A 0,125 itu artinya rumah tidak membangun rumah tipe A, tetapi membangun rumah tipe B 125 unit. Ternyata keuntungannya 500 juta. Nah, ini maknanya ketika membangun rumah itu tipe A-nya 25 unit dan tipe B-nya 1 unit, ternyata diperoleh keuntungan 550 juta. Dan ternyata pula ketika membangun rumah tipe A sebanyak 100 tanpa membangun rumah tipe B, ternyata keuntungannya 600 juta. 600 juta. Berarti pengusaha itu supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal, dia harus membangun rumah tipe A sebanyak 100 unit tanpa membangun rumah tipe B yang keuntungannya adalah 600 juta. Jadi itu keuntungannya adalah 600 juta. Bila mana keuntungan 600 juta itu diperoleh? Jika dia membangun tipe A sebanyak 100 unit tanpa membangun tipe B. Nah, itulah ya. Itu penting di sini. Saya ulangi ya. Jadi kalau saya sistematika untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu, perhatikan.
Kalau saya urutkan, pertama menentukan kendala atau pembatas. Kendala atau pembatas. Ini kendala pembatas. Kemudian menentukan fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Di langkah pertama, untuk menyelesaikan persoalan program NIR, pertama apa? Menentukan kendala. Yang pertama. Yang kedua, menentukan fungsi sasaran. Sasaran. Setelah menentukan fungsi sasaran, berikutnya adalah tadi menentukan daerah dari kendala. Tadi saya jelaskan. Menentukan daerah penyelesaian dari kendala ini yang merupakan sistem persamaan linier. Setelah menemukan daerah penyelesaian dari kendala ini berupa yang tidak dihasil, maka akan ditemukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, titik pojok. Ini titik pojok. Nah, itu titik pojok. Titik pojok inilah yang menyebabkan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi sasaran. Jadi titik-titik pojok ini disubstitusikan ke fungsi sasaran. 0,125 dimasukkan ke fungsi sasaran. 25,100 dimasukkan ke fungsi sasaran. 100,0 dimasukkan ke fungsi sasaran. 0,0 dimasukkan ke fungsi sasaran. Nah, yang paling gede itulah namanya maksimum. Kalau nanti yang ditanya minimum ya paling kecil. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana menentukan yang namanya nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah persoalan program linier. Nah, dari sebuah program linier. Nah, itu aja contoh yang saya berikan. Berarti berikutnya adalah menyelesaikan latihan soal. Tanpa latihan soal, maka pemahaman kalian tidak akan semakin kuat. Nomor 5 sudah saya kerjakan kan tadi. Nomor 6 kerjakan. Nah, nomor 6, nomor 7 kerjakan. Yang tanya kena hasil maksimum. Dan nomor 7, nomor 8 kerjakan. Nomor 8 kerjakan. Nomor 9 kerjakan. 9 terakhir 10. Nah, itu kerjakan. Dengan seperti yang saya contohkan tadi. Semoga ada guna dan manfaatnya apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.